Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izinkan kami untuk mempresentasikan tentang VS Code dan exam. Sebelum mulai ke pembahasan, izinkan kami untuk pengenalan diri terlebih dahulu. Pertama-tama di sini ada Nayaka Aditya PS dengan NIM 25500810132. Lalu ada Muhammad Dabil dengan NIM 255008142 dan ada juga Dwi Destia Nawal dengan NIM 25500810192. Oke, kita akan lanjut ke pembahasannya terlebih dahulu. Di sini kita mengambil tema tentang VS Code dan exam. Lalu apa itu VS Code? Jadi VS Code itu ada kode editor grafis dan open source. Lalu ada dukungan multibahasa, lalu ada cross dan platform. Apa sih kode editor grafis dan open source itu? Kayak Visual Studio Code atau VS Code adalah editor kode modern dari Microsoft yang gratis dan bersifat sumber terbuka, menawarkan lingkungan pengembangan yang kuat dan fleksibel. Lalu dukungan multibahasa. Jadi dukungan multibahasa itu mendukung beragam bahasa pemrograman seperti JavaScript, Python, PHP, Java, C++, dan banyak lagi, menjadikan pilihan serbaguna untuk berbagai proyek. Lalu ada cross-platform, yaitu tersedia dan berfungsi dengan baik di berbagai sistem operasi termasuk Windows, Linux, dan macOS, memastikan konsistensi pengalaman dimanapun Anda bekerja. Lalu di sini juga ada fitur unggulan VS Code, yaitu ada basic editing canggih, yang dimana nikmat fitur seperti multiple selection untuk mengedit banyak baris sekaligus auto save, untuk mencegah kehilangan pekerjaan, dan hot exit untuk melanjutkan sesi kerja terakhir. Lalu ada debugging integrasi, yaitu alat debugging bawaan yang kuat mendukung berbagai bahasa, memungkinkan Anda mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan kode dengan efisien tanpa perlu alat internal. Lalu ada extension market luas, yaitu akses ribuan ekstensi yang memperluas fungsionalitas VS Code, menambahkan dukungan untuk bahasa baru, tema, filter, debugger, dan integrasi tools lainnya. Ada juga intelisensi cerdas, yaitu fitur auto, complete, dan saran kode intelektual yang cerdas membantu Anda menulis kode lebih cepat dan akurat, juga mengurangi kesalahan sintaksis dan meningkatkan produktivitas. Tidak lupa ada kelebihan dan kekurangannya dari VS Code itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu, yaitu ringan dan cepat untuk memulai dan digunakan, lalu sangat mudah dikustomisasi melalui pengaturan dan ekstensi didukung oleh komunitas. Lalu, developer yang besar dan aktif, ada juga gratis dan open source, akses penuh dan tanpa biaya. Ada juga kekurangannya, yaitu membutuhkan konfigurasi awal untuk beberapa bahasa atau framework. Lalu ada juga bisa menjadi agak berat jika terlalu banyak ekstensial diinstal. Konsumsi RAM bisa meningkat dengan proyek besar atau banyak ekstensi. Kurva pembelajaran awal bagi pengguna editor lain. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih exam itu, yaitu server lokal gratis. Exam adalah solusi server web lokal yang gratis dan open source, dikembangkan oleh Apache Frame. Lalu ada juga didukung oleh Apache. Yaitu inti dari exam adalah server web Apache yang memungkinkan hosting proyek lokal. Lalu ada akronim exam, yaitu X atau cross platform. Ada juga A, yaitu Apache, dan M yaitu MariaDB atau MySQL, dan ada juga P atau PHP, dan ada P yaitu Prel. Lalu ada juga pengembangan offline, yaitu memungkinkan Anda mengembangkan dan menguji website serta aplikasi web secara offline di komputer pribadi. Di sini juga ada sejarah singkat dari exam itu sendiri, yaitu yang awal-awal mula konsepnya itu pada tahun 2002, dikembangkan oleh Kai 8 Oswald, 9 Slater, dan Kai Vogelgesang dengan tujuan menyederhanakan install AI patch dan komponen, mengatasi kerumitan konfigurasi manual. Yaitu lalu rilis pertama pada 4 September 2002.
Itu versi perdana XAMPP secara resmi diluncurkan membawa kemudahan instalasi server web lokal dan developer di seluruh dunia. Ada juga evolusi dan penambahan komponen. Seiring waktu, XAMPP terus berkembang menambahkan dukungan untuk MariaDB atau menggantikan MySQL, PER, dan berbagai modul penting lainnya. Juga didukung multi-OS modern, yaitu kini XAMPP mendukung Windows, Linux, dan macOS, menawarkan solusi server lokal yang konsisten dan terintegrasi untuk berbagai perkembangan. Lalu ada fungsi dan komponen utama dari XAMPP, yaitu yang pertama menjalankan server web lokal. Fungsi inti XAMPP adalah menyediakan lingkungan Apache yang berfungsi sebagai server web di mesin lokal Anda. Lalu yang kedua yaitu mengelola database, terintegrasi dan phpMyAdmin untuk mengelola database MariaDB atau MySQL Anda dengan antarmuka grafis yang mudah digunakan. Yang ketiga, uji coba aplikasi offline, yaitu memungkinkan developer untuk menguji dan memvalidasi aplikasi web mereka sebelum deployment ke server live. Lalu yang ketiga yaitu komponen terintegrasi, yaitu meliputi Apache Web Server, MariaDB, sistem manajemen database, dan ada bahasa pemrograman server CD seperti PHP dan Perl. Lalu yang kelima, yang terakhir ada folder htdocs, yaitu direktori standar untuk menyimpan semua file proyek website Anda, yang kemudian akan diakses melalui server Apache lokal. Ada juga kelebihan dan kekurangannya dari XAMPP. Pertama juga kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu, yaitu instalasi yang sangat mudah dan cepat, lalu gratis dan tersedia untuk diunduh tanpa biaya, lalu mendukung berbagai sistem operasi kayak Windows, Linux, macOS, paket lengkap untuk mengembangkan web lokal dengan semua komponen utama. Lalu ada juga kekurangannya, yaitu tidak cocok untuk lingkungan produksi karena keamanan yang rendah, dapat mengonsumsi sumber daya sistem yang cukup besar, akses terbatas, hanya mesin lokal, tidak dapat diakses dari jaringan eksternal. Lalu ada konflik port, dengan pelayanan lain kadang terjadi. Lalu sini juga ada VS Code dan XAMPP itu apa sih? Kayak adalah dua yang tak terpisahkan untuk alur kerja pengembangan web yang efisien dan produktif. Keduanya saling melengkapi, menciptakan lingkungan yang powerful bagi setiap developer. Kayak VS Code editor fleksibel, lalu XAMPP sebagai server lokal Anda, dan sinergi efisiensi. Di sini juga kami menyediakan bagaimana sih cara mendownload aplikasi VS Code dan XAMPP. Bagi kalian yang belum tahu, coba tonton video kami.
akan video tentang implementasi codingannya. Pada video ini, saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan sebuah program CRUD sederhana menggunakan bahasa Python yang dijalankan melalui Visual Studio Code dan terhubung dengan database MySQL menggunakan XAMPP. Tools yang digunakan pada program ini adalah Visual Studio Code sebagai IDE, Python sebagai bahasa pemrograman, serta MySQL dari XAMPP sebagai media penyimpanan data. Database yang digunakan bernama kampus dengan tabel mahasiswa yang memiliki atribut ID, NIM, nama, jurusan. Database ini dibuat menggunakan PHP Pada bagian awal program, saya melakukan koneksi ke database MySQL menggunakan library MySQL Connector. Di sini ditentukan host, username, password, dan database. Koneksi ini memungkinkan program Python untuk mengakses database. Objek kursor digunakan sebagai penghubung antara program Python dan database. Kursor ini berfungsi untuk mengeksekusi perintah SQL. Lalu di sini ada fungsi tambah data, digunakan untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam database. Program ini menerima inputan NIM, nama, dan jurusan, kemudian menyimpannya menggunakan perintah SQL insert. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi dari tampil data. Bagian ini berfungsi untuk mengambil data dan menampilkan seluruh data mahasiswa dari database menggunakan perintah select. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi dari update data. Bagian ini berfungsi untuk memperbarui data berdasarkan ID dengan perintah SQL update. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi hapus data, digunakan untuk menghapus data mahasiswa dari database berdasarkan ID menggunakan perintah SQL delete. Lalu di sini saya akan menjalankan program yang telah dibuat. Pertama kita buka terminal, kemudian kita ketikkan Python main.py. Lalu klik enter. Kemudian program berhasil terbuka di terminal. Yang pertama saya akan mendemonstrasikan bagian tambah data atau create. Di sini kita pilih angka 1, lalu enter. Di sini masukkan NIM. Sebagai contoh saya akan memasukkan NIM saya sendiri 2550081032. Lalu enter, masukkan nama. Enter lagi, masukkan jurusan. Di sini muncul keterangan data berhasil ditambahkan. Kemudian di sini saya akan mendemonstrasikan menu kedua, yaitu read atau tampilkan data. Di sini kita pilih angka 2. Enter. Di sini muncul data yang tadi telah kita input sebelumnya. ID 1 karena ini data pertama. Lalu NIM sesuai, nama sesuai, jurusan juga sesuai. Selanjutnya saya akan mencoba untuk fitur atau fungsi update data. Kita klik angka 3. Masukkan ID yang ingin diupdate. Karena di sini hanya baru ada satu ID, saya akan mengedit ID yang pertama. Kita klik angka 1, enter, masukkan nama baru. Saya ganti namanya menjadi jurusannya menjadi elektro.
Misal ini mah. Lalu kita akan menampilkan data yang tadi udah di-update, apakah berhasil tersimpan. Kita klik angka 2, lalu enter. Dan dan data yang tadi sudah berubah dari yang asalnya Nayakam jadi Aditya. Oke, di sini saya akan mencontohkan untuk delete, tapi di sini saya akan menambahkan data satu lagi. Kita tambah data dulu. Dan di sini kita akan tampilkan data yang terbaru. Di sini sudah ada 2 ID. Lalu di sini saya akan mencontohkan untuk menghapus salah satu data. Di sini kita klik angka 4 lalu enter. Masukkan ID yang akan dihapus. Saya akan hapus ID yang kedua. Klik ID. Oke, lalu muncul notifikasi data berhasil dihapus. Pastikan kita tampilkan datanya lagi. Klik angka 2 enter. Lalu di sini berhasil ID yang 2 yang atas nama ombak tadi telah berhasil terhapus. Untuk memastikan program berjalan dengan baik, saya juga akan menampilkan isi tabel mahasiswa di phpMyAdmin. Kita buka phpMyAdmin-nya. Sudah terisi di sini ID 1 NIM 032 nama Aditya jurusan Elektro. Dari hasil demonstrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa program CRUD menggunakan Python ini berhasil terhubung dan berinteraksi dengan database MySQL melalui XAMPP, serta dijalankan menggunakan VS Code. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari VS Code dan XAMPP, yaitu bukan hanya alat, melainkan fondasi penting bagi setiap developer, dari pemula hingga profesional. Mereka berdua membuka pintu menuju kreasi digital tanpa batas. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.